Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Panca Handayani SPD selaku Kepala Sekolah SDN Tegal Gede 3 dan yang saya hormati rekan-rekan guru sekalian. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Desiminasi Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jember. Tidak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya Ventilita Fauzia sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jember. Yang ketiga, sambutan. Keempat, doa. Dan yang kelima, pemaparan. Mari kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diaturkan untuk berdiri. Jadikan Jember jujur bermartabat, mampu dan sejahtera.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Panca Handayani. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita diberi kesehatan, kemampuan untuk bisa bertemu dalam acara desiminasi. Apa kuwi yo? Apa makanan? Desiminasi. Entahlah itu, dan itu semua kita patut syukuri bahwa itu semua anugerah Tuhan kepada kita, diberikan kesehatan, kemampuan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dan saya kasih jempol kepada semuanya ini sudah bersama-sama membangun pendidikan di bidang masing-masing, di SD masing-masing melalui CGP ini. Tentunya CGP ini pasti semangat, ya, semangat menempuh ilmu yang diberikan oleh para dosen. Ilmu yang didapat Bu Panca ingin, terutama untuk Bu Nini di sini dan semuanya yang hadir di sini, untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak hanya di sekolah, di rumah, terutama tetap melayani anak didik kita tentunya, ya, melayani dengan baik. Ayo ditularkan ilmunya ini kepada teman-teman yang belum CGP. Karena panjenengan semua ini dari CGP ini muncul nanti menjadi pemimpin. Sekarang ini yang sudah jadi pengawas itu muncul dari CGP itu. Jadi pengawas, jadi KS, cik nom ya, semangatnya harus ditularkan ke teman-temannya, ke guru-guru lain, begitu. Mungkin itu yang saya perlu sampaikan pagi ini. Ayo terus semangat, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Pemaparan materi yang kedua akan disampaikan Bu Ferdina. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, saya ingin berpantun dahulu sambil membawa contekan. Nanti kalau saya membacakan pantun, panjenengan semua yang ada di sini menjawab mantap gitu ya. Sarapan pagi dengan ketan, minumnya teh gula batu. Dengan senang hati ku ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru yang hadir di sini dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4 sebagai aksi nyata kami calon guru penggerak angkatan 9. Perkenalkan, nama saya adalah Ferdina Aristia Putri, bisa dipanggil Ferdina, bisa dipanggil Putri, monggo mana yang kerso. Saya berdinas di SDN Wirologi 4 sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Hari ini saya akan memaparkan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, sebelum saya mulai memaparkan materinya, alangkah baiknya kalau kita ice breaking dulu supaya lebih seru. Kepada Bapak Ibu bisa berdiri sebentar. Nah, jadi ice breaking ini adalah kalau saya mengucapkan, dengarkan kata saya, berarti Bapak Ibu mengikuti instruksi saya.
Paham gak? Bisa langsung kita mulai. Oke, dengarkan kata saya, pegang kepala. Dengarkan kata saya, pegang bahu. Dengarkan kata saya, pegang lutut. Dengarkan kata saya, pegang pinggul. Oke, fokus semua, tepuk tangan. Tapi saya tidak bilang dengarkan kata saya. Nah, berarti tidak fokus ya. Kan saya tidak bilang dengarkan kata saya, tapi ada yang tepuk tangan, berarti kurang fokus. Betul? Oke, mari kita coba sekali lagi. Dengarkan kata saya, pegang telinga. Dengarkan kata saya, pegang pipi. Dengarkan kata saya, pegang pundak temannya. Boleh duduk kembali. Tidak duduk. Oke, berarti fokus semua. Dengarkan kata saya, boleh duduk kembali. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang berbahagia, di sini sebelum kita memaparkan materi, alangkah baiknya kalau kita di sini akan membuat kesepakatan kelas. Di sini saya sudah mencantumkan nomor 1 ada bebas berekspresi. Jadi panjenengan di sini mau tertawa, mau tersenyum, mau malu-malu boleh. Kemudian yang kedua ada sersan, serius tapi santai. Yang ketiga monggo boleh ditambahkan apa kesepakatan kelas kita hari ini? Aktif. Terima kasih Bu Ida, nanti ditambahkan. Yang keempat yang kita sepakati hari ini fokus. Baik, terima kasih Bu Dahlia. Ada lagi? Cukup, saya tambahkan ya, supaya kita lebih peduli lingkungan. Jadi berangkat bersih, pulang bersih, begitu nggih? Oke, jadi kesepakatan kelas yang kita sepakati hari ini, yang pertama bebas berekspresi, yang kedua serius tapi santai, yang ketiga aktif, yang keempat fokus, dan yang kelima adalah berangkat bersih, pulang bersih. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang eksplorasi konsep keyakinan kelas. Ada yang sudah menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, Bapak Ibu? Belum. Baik, saya juga awalnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini saya juga asing, saya juga baru dengan hal ini. Keyakinan kelas itu apa? Kemudian saat saya mengeksplor, keyakinan kelas itu ternyata seperti ini. Nah, mari kita pelajari hari ini bersama-sama. Di sini saya bukan merasa yang paling tahu, tapi kita akan bersama-sama mempelajari apa itu keyakinan kelas. Gitu. Nah, ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nomor 1, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa? Untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Untuk apa? Untuk kesehatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu adalah sebuah tanggung jawab. Nah, di sini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Di sini ada nilai-nilai keselamatan atau kesehatan dan tanggung jawab seperti di slide sebelumnya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai keyakinan. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun juga sama demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya.
Untuk mendukung motivasi intrinsik, tadi sudah dibahas bahwa motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi di sini seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti peraturan yang tertulis. Jadi di sini kita lebih tergerak menggunakan helm karena apa? Karena untuk keselamatan kita. Apabila kita tidak menggunakan helm, maka apabila apabila terjadi kecelakaan di jalan, itu dapat membahayakan diri sendiri. Begitu juga dengan mengapa kita perlu memiliki peraturan 3M, ya untuk kesehatan begitu. Jadi kalau misalkan saya sakit flu, ya saya harus memakai masker, saya harus sadar diri bahwa teman-teman saya, orang-orang di sekitar saya tidak berhak untuk tertular penyakit yang saya bawa. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Karena itu sebuah tanggung jawab, bukan karena kita takut wah itu dicap tukang terlambat atau nanti yang datangnya lebih awal itu yang paling rajin, bukan, tapi karena dari motivasi intrinsik kita itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan. Nah, di sini mungkin saya dan kami semua yang ada di sini mungkin kita masih menerapkan ini peraturan kelas. Ada namanya peraturan kelas, ada namanya tata tertib, masih terpampang besar di kelas-kelas kita. Sekarang kita ubah mindset kita ubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama seperti tadi yang saya lakukan di awal. Keyakinan itu yang sesuatu yang perlu kita lakukan, yang disepakati bersama-sama. Jadi dari peraturan kelas itu kita naik level menjadi keyakinan kelas. Saat keyakinan kelas itu bisa terbudaya di kelas masing-masing, maka akan menciptakan lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif ini dimulai dari lingkungan kelas saya sendiri. Apabila kelas saya sudah menerapkan keyakinan kelas, sudah melaksanakannya secara berkelanjutan, maka akan menjadi lingkungan positif. Dari lingkungan positif ini akan tertular kepada kelas-kelas yang lain, sehingga seluruh warga sekolah akan menerapkannya juga dan menjadi budaya positif yang saya presentasikan hari ini, yaitu tentang budaya positif. Nah, di sini saya mempunyai dua gambar ya, yang kanan dan yang kiri, yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Yang mana Bapak Ibu? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang berwarna hijau atau yang berwarna putih? Yang berwarna putih. Kenapa Bu? Boleh tahu? Karena itu apa Bu? Bahasanya kami itu berarti dibuat bersama-sama Bu. Oke, terima kasih Bu Nining. Jadi di sini kita baca dulu yang berwarna hijau. Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah tertib. Sedangkan di sini kesepakatan kelas. A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. B. Kami murid yang semangat belajar. C. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira kalau yang lebih enak didengar itu yang hijau atau yang putih? Yang putih ya. Kenapa? Karena yang putih ini kita buat kesepakatan bersama-sama. Jadi apa yang akan mereka lakukan, kita sepakati bersama-sama. Contohnya seperti yang A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini tidak hanya dilakukan oleh murid, tapi juga dilakukan oleh gurunya. Bagaimana gurunya bisa ayo anak-anak begini, ayo anak, tanpa kita menjadi teladan bagi mereka. Jadi kita sebagai guru itu harus menjadi contoh dulu, harus menjadi teladan dulu bagi anak-anak agar mereka juga bisa menerapkan sama dengan apa yang kita terapkan. Di sini kami guru dan murid saling menyayangi, seperti itu. Jadi ada timbal balik, tidak hanya muridnya yang saling menyayangi, saling menghargai, tapi guru dan murid juga sama-sama saling menyayangi dan menghargai. Jadi dilakukannya bersama-sama, disepakati bersama, dan itulah yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Nah, di sini peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kita yakini?
diyakini di sini? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ada yang tahu, ibu-ibu, bapak-bapak? Seperti tadi, kalau datang tepat waktu saat pelatihan, berarti tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tanggung jawab, kita lihat sebentar lagi. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghargai, saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Oke, gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Baik, ini. Nah, di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, pasti tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, tentang kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Kira-kira dari dua tabel ini adakah yang diamati atau adakah perbedaannya? Kalau di peraturan itu ada kata jangan, ada kata dilarang, tapi kalau di keyakinan kelas tidak ada. Jadi keyakinan kelas itu kita buat yang awalnya kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Jadi di keyakinan kelas ini tidak ada kata jangan, tidak ada kata dilarang. Begitu Bapak Ibu. Nah, di sini prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi kita memberi kesempatan kepada siswa untuk mencurahkan pendapatnya. Kesepakatan apa atau keyakinan kelas atau peraturan apa yang ingin kamu taati, yang ingin kamu patuhi. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan murid di post-it, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi biasanya curah pendapat tiap anak itu berbeda. Yang satu saya ingin berkata sopan Bu. Yang kedua saya ingin aktif dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi berbeda-beda. Nah, kita kumpulkan nanti jadi satu, kemudian kita telaah. Yang ketiga, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalkan kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor, maka kalimat positifnya kita ubah adalah berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, di sini ini adalah kegiatan yang perlu kita lakukan, yaitu kita meninjau ulang secara bersama-sama apa yang akan kita sepakati, dan itu menjadikan murid lebih termotivasi, lebih semangat dalam menjalankannya daripada hanya peraturan yang bersifat satu arah. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, jadi berkisar antara 3-7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit dijalankan. Jadi terakhir, dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat seluruh warga. Jadi di sini keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak, hanya 3-7 keyakinan. Seperti tadi kesepakatan kelas kita ada 5. Nah, kenapa tidak perlu banyak-banyak? Karena kita bisa meninjau ulang secara berkala. Apabila ada peraturan yang ingin kita perbaharui, maka kita tambahkan atau kita ganti. Yang penting ditinjau secara ulang dan secara berkala. Maka dari itu tidak usah banyak-banyak agar murid bisa mengingatnya, murid dan guru tentunya. Di sini contoh keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas siswa kelas 1. Contohnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai.
Yang kelima, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Berbeda dengan keyakinan kelas 5, jadi tidak mesti sama, itu kan karena sesuai dengan kesepakatan kita masing-masing. Di kelas 5 yang pertama selalu bersikap positif. Positif bisa apa saja, meluas ya artinya. Jadi yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Dan yang kelima, senantiasa membantu. Jadi keyakinan kelas 1 dan kelas 5 itu berbeda pula dengan sikap-sikapnya. Senantiasa membantu, berkomitmen terhadap setiap tugas, begitu. Ini perbedaannya. Nah, ini ada video membuat keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas saya. Semoga bisa menginspirasi dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya? Baik. Kalau sehat mau mengucapkan apa? Kalau Bu Guru tanya, bagaimana kabarnya anak-anak? Kalian mengucapkan Alhamdulillah, luar biasa. Bisa ya? Oke, yuk bersama-sama. Bagaimana kabarnya kelas 4? Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tadi kita sudah berdoa ya. Hari ini kita sudah upacara, sudah mengikuti upacara dengan hikmat, sudah baris di depan. Kita sudah siap belajar? Siap. Oke, tadi Bu Guru masih lihat ada anak-anak di luar yang masih berkata tidak sopan, ada yang masih membuang sampah sembarangan, dan tadi masih ada temannya yang tidak memakai atribut bahan. Hari ini supaya tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa sih keyakinan kelas? Angkat tangan. Apa itu keyakinan kelas? Ayo, tidak boleh malu. Ya, apa Mas keyakinan kelas? Menghargai teman itu salah satu contohnya. Kalau artinya, apa keyakinan kelas itu? Sesuatu yang harus kita lakukan. Siapa yang melakukannya? Ya, kamu sebagai murid dan guru sebagai ibu guru. Keyakinan kelas ini tidak hanya dilakukan oleh kalian, tapi juga dilakukan oleh ibu guru. Jadi keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Bukan sesuatu yang harus kita lakukan, tapi sesuatu yang memang harus dilakukan. Ya, kebaikan yang kita lakukan. Nah, hari ini bisa contohkan tadi ada temannya sudah menyebutkan apa tadi Mas keyakinan kelas itu apa? Apa tadi keyakinan kelas? Menghargai guru, menghargai teman. Ada lagi nak? Ada lagi nak? Ya, apa Mas Kais? Bekerja bakti. Ada lagi yang lain? Saling menghargai teman. Betul. Yang lain? Bermain bersama. Kalau bermain bersama berarti harus apa? Harus rukun. Bangku sini. Ada lagi? Apa? Piket bersama. Ya, betul. Apa lagi? Bekerja sama. Saling membantu dengan temannya. Yang lain? Ya, siapa? Apa Mbak? Tukang syuting. Menjaga kebersihan. Jadi betul, tidak membeda-bedakan teman yang satu dengan teman yang lain. Dituliskan di kertas ini ya. Tadi apa yang sudah kalian ucapkan dituliskan di kertas ini. Nanti kita akan sepakati bersama-sama keyakinan kelas ya.
Ibu Guru bagikan kertasnya, nanti ditulis yang besar, kemudian ditempel di papan. Ditempelnya memakai solasi dan harus dibudayakan bisa? Bisa. Oke. Ini Ibu Guru bagikan dulu. Tadi apa yang sudah kamu yakini? Tadi kamu bilang apa? Iya, ditulis kemudian ditempel di depan. Iya, Nak. Sebelum kita menyepakati bersama-sama dan menunggu Alin selesai, tepuk siap. Baik, tepuk siap. Supaya tidak rame mengganggu kelas yang lain, tepuknya tanpa suara ya. Bisa? Oke. Alin. Oke, menunggu Alin.
hebat semua kelas 4. Nah, sekarang di sini Bu Guru akan bacakan satu-satu dan kita akan bersama-sama menyepakati apa itu keyakinan kelas yang telah kita buat. Ada saling menghormati guru dan teman. Kemudian saling menghargai teman, saling menghormati, menghargai teman, menghormati guru, menghargai teman, menghargai satu sama lain, menghargai sesama teman. Nah, ini yang sudah kalian tulis tadi, kita sepakati bersama-sama, tidak hanya murid yang melakukan, tapi juga Bu Guru akan sama-sama melakukannya. Jadi di sini Bu Guru akan menulis keyakinan kelasnya. Guru dan murid bersama-sama saling menghormati dan menghargai. Bu Guru tulis dulu. Guru dan murid saling menghormati dan menghargai. Oke. Sepakat ya sama keyakinan kelas yang pertama? Coba suaranya mana sepakat? Sepakat. Kemudian yang terakhir. Yang kedua tadi Bu Guru baca ada tidak membeda-bedakan teman. Ada lain, nah ini tidak membeda-bedakan satu sama lain, menghargai teman. Oke, berarti di sini apa? Keyakinan kelasnya toleransi. Toleransi itu artinya tidak membeda-bedakan teman, baik itu laki-laki maupun perempuan atau yang berbeda agama. Toleransi. Kemudian yang ketiga, tadi ini tidak boleh berkata jorok. Ada lagi? Oke, nah tidak boleh berkata jorok kita ubah menjadi kalimat positif, yaitu harus berkata apa? Sopan. Berkata sopan. Baik. Kemudian gotong royong, piket bersama. Kemudian gotong royong, piket bersama. Oke, berarti bekerja sama saja ya. Oke, berarti di sini adalah bekerja, guru dan murid bekerja sama. Bekerja sama dalam hal apa? Dalam hal yang baik ya. Misalnya, kalau kamu diskusi berarti harus apa? Bisa bekerja sama dan rukun, saling menghargai ya, seperti yang keyakinan kelas yang pertama. Oke, kemudian ini ada menjaga kebersihan kelas, tidak hanya muridnya tapi juga Bu Guru harus menjaga kebersihan kelas. Jadi Jadi di sini saya sudah melakukan atau membuat keyakinan kelas sesuai dengan prosedurnya. Jadi saya mempersilahkan murid-murid untuk bercurah pendapat, kemudian mencatat masukannya, dan mereka menuliskan di post-it, kemudian ditempel di depan papan tulis. Kemudian kita bersama-sama menyepakati kesepakatan kelas. Jadi apabila ada kalimat negatif, saya ubah menjadi kalimat positif. Kemudian ditinjau kembali pendapat yang sudah dicatat, kemudian kita sepakati bersama-sama dan ditinjau ulang. Jadi tadi di video yang sudah saya terapkan, kami membentuk 7 keyakinan kelas. Next, eksplorasi tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini ada video, silakan ditonton terlebih dahulu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya,
seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua,
yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah.
Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, jadi itu tadi adalah video tentang kebutuhan dasar manusia. Apabila ada perilaku atau tingkah laku buruk dari murid itu, berarti dia punya alasan, dia punya sesuatu atau dia punya kebutuhan dasar yang mungkin belum terpenuhi. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5, yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan bisa diterima, ketiga kesenangan, keempat kebebasan, dan yang kelima adalah penguasaan. Jadi apabila kita memiliki murid yang punya tingkah laku buruk atau mempunyai tingkah laku yang kurang baik, kita bisa menelaahnya dari kebutuhan dasar apa sih yang masih kurang dari dirinya. Di sini saya ulas kembali. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi selain ada kebutuhan kesehatan, rumah, dan makanan, juga ada perasaan aman, dan kebutuhan itulah yang disebut dengan kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi apabila ada anak yang menyendiri di kelas, bisa jadi, atau dia dijauhi sama teman-temannya, bisa jadi karena dia membutuhkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dan diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Jadi apabila ada anak yang memiliki prestasi, misalkan dia prestasi pencaksilat juara 1 kabupaten, nah kemudian kita apresiasi, nah anak itu akan muncul rasa dia diakui, dia dihormati, dan dia dianggap berharga, maka itu adalah kebutuhan penguasaan.
Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi di sini artinya kebebasan bukan mereka bebas untuk melakukan segala hal, tapi kebebasannya yang terarah. Kebebasan apa? Kebebasan untuk menginginkan pilihan. Mereka itu harus banyak bergerak, mereka itu perlu banyak bergerak, mereka perlu banyak mencoba hal-hal baru dan menarik, sehingga kebutuhan kebebasan yang mereka inginkan dapat terpenuhi. Dan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan, sama dengan berkaitan dengan kebutuhan kebebasan tadi. Jadi kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Menurut William Glasser, seorang psikiater Amerika menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Saat anak-anak belajar dengan senang, seperti saat mereka sedang bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Keterampilan hidup yang penting diantaranya keterampilan pemecahan masalah, perkembangan motorik, berbahasa, komunikasi, dan negosiasi, serta kreatif. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ini biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi apabila kita menyenangi pelajaran matematika, maka di situ kita bisa fokus, kita bisa belajar, dan kita bisa menikmati apapun soal yang diberikan guru, karena pada dasarnya kita senang dengan pelajaran tersebut. Nah, di sini saya punya kasus yang pertama, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mau menyampaikan bahwa kasus ini kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Doni, kebutuhan dasar manusia yang mana yang dibutuhkan oleh Doni terkait dengan kasus bahwa Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ada yang mau ke depan? Baik, terima kasih Bu Nini. Menurut saya, kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh Doni, bisa jadi Doni ini membutuhkan kasih sayang atau perhatian. Kemudian bisa juga jadi kan harus kita harus kita analisa dulu kebutuhan apa yang sebenarnya dia butuhkan. Bisa jadi dia juga butuh bertahan hidup karena mungkin di rumahnya dia belum makan, jadi dia mengambil makanan temannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ninin. Jadi tepat sekali yang diutarakan oleh Bu Ninin. Di kasus satu ini kita telah dulu. Yang pertama, mungkin dia memiliki kebutuhan bertahan hidup karena dia seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Mungkin di rumahnya, maaf, kekurangan makanan atau apa, kita tidak tahu sebelum kita mencari tahu latar belakangnya. Dan yang kedua, bisa jadi dia memiliki kebutuhan kebutuhan rasa disayang dan diterima. Jadi dia meminta bekal makan siang temannya supaya dia juga ingin diperhatikan, tidak seperti di rumahnya. Mungkin seperti itu. Kemudian terakhir kasus 2, Dinda, seorang anak kelas 3, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, apakah kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawaban Dinda saat ditanya ibunya seperti ini? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Dinda? Monggo Bu Dahlia. Baik, terima kasih Bu Ferdina. Menurut saya kebutuhan yang dibutuhkan oleh Dinda itu adalah kebutuhan perhatian dan kasih sayang. Jadi ia ingin gurunya memperhatikan kepada Dinda saja. Demikian Bu Ferdina. Baik, terima kasih Bu Dahlia. Jadi di sini tadi Dinda itu dia ingin bersenandung saat jam pelajaran. Mungkin kebutuhan dasar yang Dinda inginkan adalah kasih sayang. Dia ingin diperhatikan oleh bu gurunya. Mungkin juga dia ingin
kebutuhan dasar kesenangannya terpenuhi karena dia suka menyanyi. Tetapi karena saat pelajaran maka ibu gurunya melarang untuk bernyanyi agar suasana kelas harus tenang. Baiklah Bapak Ibu, sampai di penghujung materi saya. Apakah pelajaran yang sudah Anda dapat hari ini terkait dengan materi yang terkait dengan presentasi yang sudah saya sampaikan? Ada yang mau menyampaikan apa yang sudah panjenengan dapat hari ini? Bu Ida? Terima kasih. Saya belajar tentang kebutuhan hidup manusia yang kita kaitkan dengan anak didik kita, bahwa anak didik kita itu memiliki kebutuhan yang beraneka ragam seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ferdina. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih atas refleksinya Bu Hida. Sebelum saya tutup pemaparan presentasi saya akan berpantun kembali. Oke, jangan lupa dijawab mantap ya. Umur kakek sudah menua, namun tetap cari kekasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita di akhir acara, yaitu kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Pak Dana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga acara pada hari ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Semoga para calon guru penggerak ini bisa lebih memantapkan lagi ilmunya dan bisa memberikan manfaat untuk dunia pendidikan ke depan nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.